Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin berpromosi dulu. Buku Selawatin Aja masih tersedia stoknya di tempat saya, sekitar lebih kurang 100 buku lagi. Teman-teman bisa men-ordernya dengan berbagai cara, bisa lewat WA, bisa juga membelanja di TikTok Shop, dan juga bisa lewat Tokopedia. Nah, jika teman-teman ingin membelinya lewat WA, silahkan berikan kecamatan apa dan kabupaten apa tempat teman-teman berdomisili. Nanti order ke WA berikut ini, kemudian nanti kita akan ngecek berapa ongkos kirimnya. Teman-teman tinggal transfer aja sejumlah harga buku plus ongkos kirim. Dan kalau teman-teman membelinya lewat TikTok Shop, caranya gampang. Teman-teman silahkan di follow dulu akun TikTok saya, Mukhlis Marsal 1201 ya. Akun TikTok saya ini Mukhlis Marsal 1201. Kemudian nanti silakan teman-teman bisa cari di toko saya di etalase nomor 15. Nomor berapa itu nanti saya akan berikan linknya. Silakan nanti tekan link di bawah ini di deskripsi di bawah video ini. Di situ ada link untuk pembelian buku ini. Nah, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan gratis ongkir. Dan kalau di TikTok Shop juga bisa dibeli dengan cara bayar di tempat ataupun COD ya. Dan di samping gratis ongkir, teman-teman juga bisa mendapatkan diskon beberapa persen dari TikTok gitu. Dan teman-teman juga yang ingin membelinya lewat Tokopedia juga bisa, silahkan langsung diklik link yang saya berikan di bawah video ini di deskripsi. Teman-teman juga bisa mendapatkan gratis ongkir dan diskon pembelian buku ini. Dan buku ini sangat terbatas. Teman-teman langsung dibeli saja sekarang selagi persediaannya masih ada. Oke, saya tunggu ordernya dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Yes. Halo ya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu boleh dikenalkan dulu namanya dengan siapa dan tinggal di mana? Ya, saya Bu Ismiati dari Pemalang, Pak. Dari? Dari mana? Malang. Malang, Jawa Timur ya? Malang. Kota Malang? Bukan, Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah, Masya Allah. Oke, Ibu tadi menghubungi saya di WA, baru saya baca kisah keajaiban salawatnya. Saya ingin tahu, coba ibu ceritakan sejak awal bagaimana ibu bisa mengenal salawat sampai akhirnya banyak mengalami keajaiban. Iya, saya mengalami keajaiban itu ya, pertama dapat nomor jenengan juga itu keajaiban, Pak. Saya memang sudah kenal salawat sejak lama, cuman kan saya nggak mendawamkan setiap hari. Lah, cuman berarti terakhirnya itu saya itu mengalami pas corona itu ya Pak. Corona itu 2021 ya Pak itu. 2021 itu kan saya tadinya pengabdian 17 tahun pengabdian. Pengabdian di karena mana, Bu? Saya Ibu pengabdian di mana? Jadi guru atau apa? SD 01 Blendung. Oke, terus? Selama 17 tahun Pak. Selama 17 tahun. Nah, nanti habis ngajar dulu itu saya honornya cuma 175.000. 175.000. Terus terakhir itu 275.000. Nah, terus karena kan tadinya kalau habis ngabdi itu saya ke Pasar Tiban, Pak. Pasar Tiban itu sih jualan rame-rame itu sih kalau malam habis sholat maghrib. Nanti sholat isanya di tempat itu. Dan terus karena corona akhirnya kan nggak boleh tuh Pasar Tiban. Pasar Tibannya nggak boleh. Akhirnya saya itu bilang sama kepala sekolah saya, Pak, saya izin boleh nggak Pak, saya saat berangkat ke SD-nya 1 minggu 2 kali, soalnya saya mau tak sambil sama kerja di koperasi kayak gitu pertamanya. Akhirnya kan ya udah boleh. Saya itu laju dari tempat kerja saya sampai ke SD itu 1 jam Pak.
Itu naik apa, Bu? 1 jam. Naik kendaraan apa? Motor, naik motor, tapi kan saya nggak bisa naik motor cepat, pelan naiknya. Oh gitu, ya. Nah, terus karena mungkin kan karena banyak yang iri ya Pak, karena banyak yang iri akhirnya saya disuruh resign. Karena banyak iri akhirnya saya disuruh resign. Lah, resignnya itu dilala 2 perusahaan juga suruh saya resign Pak. Perusahaan yang koperasi saya resign karena tahu saya sambil ngabdi, pengabdian juga suruh saya resign karena saya intinya keberatan semua, di koperasi juga keberatan, SD-nya juga keberatan. Nah, terus setelah 1 tahun itu. Oke, terus? Akhirnya saya tanda tangan itu bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa wes, udah. Akhirnya aku alhamdulillah ada yang narik kerja lagi di WOM. Di WOM. Tapi itu 1 tahun ya Pak. 1 tahun itu saya itu nggak dibayar Pak. Padahal kan paling bayar 275.000 itu sudah naik 275.000 nggak dibayar itu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya ikhlas ya Pak. Walaupun sakit cuman dilala itu ya memang udah takdir dari Allah ya. Itu yang pendaharanya itu yang nggak gaji saya Pak. Tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba meninggal Pak. Meninggal dunia. Ya memang aku sih saya ikhlas sebenarnya, wong dia juga pernah nolong aku, pernah minjemin uang aku 3 juta ya Pak, tapi kan tetap rasa sakit hati ada ya Pak, wong 1 tahun nggak digaji itu ya wes. Akhirnya udahlah, aku disuruh tanda tangan resign, kepala sekolahnya yang ke rumah aku, ke rumah Mbak, sampai tanda tangan ya Mbak, soalnya sampean berangkatnya itu sih kayak gitu. Ya udah, aku bisa tanda tanganin. Akhirnya saya kerja, akhirnya finance Pak, pembiayaan. Oke. Nah, kerja di situ baru 1 bulan saya kena corona lagi dah itu corona. Oke. Saya akhirnya disuruh itu lah resign, akhirnya resign lagi. Saya galau itu, aduh bos, aku kok kayak gini amat ya. Akhirnya dilala itu saya dapat status dari adik aku suruh buka YouTube jenengan Pak Ustadz Marsyal. Oh gitu. Aku galau, padahal kan saya itu nggak pernah buka YouTube Pak. Pokoknya kalau saya lagi galau saya nontonnya Ikatan Cinta. Itu ya film Ikatan Cinta. Lah akhirnya saya buka YouTube jenengan, tapi herannya dari adik aku yang di Cikarang itu katanya nggak ngirimin jenengan. Aku pengen nggak kenal Ustadz Mukhlis Marsyal kan Mbak, kayak gitu. Lah Ustadz Mukhlis Marsyal itu siapa? Itu nih YouTube. Akhirnya adik aku nih akhirnya buka YouTube jenengan. Oh iya Mbak, aku sekarang ikut mengikuti Pak Ustadz Mukhlis Marsyal. Ya Allah, ternyata isinya testimoni sholawat. Akhirnya aku seneng Mbak buka YouTube Mukhlis Marsyal. Lah aku kira Ustadz Mukhlis Marsyal kadik sopo dek kayak gitu lah. Ya Mbak, aku nggak ngasih kok kayak gitu. Itu termasuk keajaiban ya Mbak, mungkin ya memang saya pada saat galau itu ya memang aku sering sholawat sih, kalau naik motor sholawat. Cuman nggak pernah saya hitung, jelas nggak pernah saya hitung ya Pak. Oke. Nah akhirnya itu saya dapatkan itu dari Februari 2021 itu, saya tak catat itu. Februari 2021. Nah, Ibu langsung mengamalkan. Februari itu langsung mengamalkan selawat. Mengamalkan setiap habis sholat Isya saya Ar-Rahman Al-Waqiah sama Al-Muluk, terus istighfar 1 kali, subhanallah istighfar 100 kali, subhanallah 100 kali, terus sholawat pertama saya itu paling 100 Pak. Pertama 100 kok. Kan akhirnya saya kerja di WOM dipecat itu lah. Akhirnya saya kerja di Honda Prima Pak, di motor. Lah 100 itu Pak, saya baru sholawat 1 malam. 100 itu aku paling mintanya ya Allah berikan konsumen ya Allah kayak gitu. Tapi saya nggak pernah mana-mana Pak.
di rumah tuh berangkat nggak pernah. Saya hanya sholawat tok di rumah. Saya kan buka testimoni yang itu, pernah ada yang testimoni katanya sholawat tok terus punya usaha online shop, sholawat tok terus rezeki datang, terus sama mertuanya udah kamu sholawat aja yang bersih-bersih yang apa saya kayak gitu. Nah saya akhirnya tertarik itu, akhirnya saya mendawamkan kan. Nah akhirnya setiap sholat padahal baru 100 kali Pak itu langsung dikabulkan satu malam itu. Berarti pagi-paginya itu kayak ada Google Map itu sih, Mbak Is main ke sana. Itu mau ke arah sini, nanti ada yang mau beli motor kayak gitu. Bener Pak. Saya langsung ya Pak, pagi-paginya saya nggak ke dealer, saya langsung ke TKP ya. Saya jalan aja ke, seperti kayak ada Google Map kayak gitulah. Aku akhirnya ke situ lah. Ada yang manggil Pak, Mbak Ismi. Iya, padahal dulunya aku itu jualannya kan pernah jualan singkong juga Pak. Kalau habis pulang ajar, ya jualan singkong, ya baju, kayak gitu. Akhirnya kan ngerti aku jualan motor ya, orangnya itu, Mbak Ismi jualan apa sekarang kayak gitu. Oh iya Mbak, aku jualan motor, aku kayak gitu. Oh sekarang udah nggak jualan singkong, udah nggak di pasar ikan ya Mbak? Iya udah enggak. Oh sekarang jualan motor, iya. Terus ya wis Mbak, aku Pak Joko, saya mau ngambil kayak gitu Pak. Ya Allah alhamdulillah, padahal kan baru 100 kali itu saya sholawat. Terus setiap pokoknya sering, saya tambahkan lagi. Terus pas lagi, pokoknya pas lagi butuh banget ya itu, pokoknya saya sekitar sering lah pokoknya setiap saya sholawat dapat lagi, akhirnya tak perbanyak sampai 5.000 kali. Setiap 5.000 sama apa namanya itu, terus Ar-Rahman, Al-Waqiah, Tabarok. Itu terus subhanallah, istighfar, terus sholawat. Ya alhamdulillah Pak, pokoknya banyak banget. Kemarin bule saya, berarti Agustus itu yang kajian yang dulu di Februari ya banyak banget, tapi yang kemarin baru saya rasakan. Yang kemarin itu bule saya kan kritis ya Pak, sudah nanti pokoknya tak kirimin videonya, sudah napasnya itu sudah sing ngak kayak gitu ya Pak. Bulenya saya itu sholawat boleh tahu bulenya sakit apa? Sakit apa dia? Bule jantung bengkak, jantungnya bengkak, ginjalnya sudah nggak berfungsi satu, terus nafasnya itu sudah sing di sini Pak, udah nyik kayak gitu. Pokoknya udah kritis, udah dipanggilin semua. Saya keluarga ke sana, ke rumah sakit Keraton ya. Terus aku itu dari sana kan 2:30, nggak tidur itu semalam 2:30. Terus saya kayak tidur setengah jaman. Aku terus sholawat ya Pak 5.000 kali. Sembuh Pak. Pagi-paginya langsung video call saya. Ibu sholawat maksudnya bersalawatnya tidak di depan bulenya, jauh dari bule ya? Enggak, pas bulenya kritis ya tak sholawatin. Saya sambil ngelus itu sholawat ala Muhammad. Tapi kan bule saya itu nggak bisa ngomong pas kritis itu nggak bisa ngomong. Itu terus saya kan pulang ya Pak. Pulang terus? Saya pulang kan 2:30 pagi ya. 2:30 pagi saya setengah jam ya, saya istirahat setengah jam. Terus saya langsung sholat tahajud ya Pak, sambil nunggu subuh itu. Sholat tahajud, pokoknya saya sholawat itu 5.000 kali, itu tak hitung sih. Tak hitung pakai tasbih yang biasa itu 100, nanti tak tulis di pulpen 100, nanti tak tulis di pulpen kayak gitu sampai 5.000 kali Pak itu. Lah alhamdulillah Pak, jam 8, nggak tahu jam 9, pokoknya pagi itu, udah pagi. Bule saya itu video call Pak, padahal dia nggak ngomong, nggak bisa ngomong. Pipi, manggil anak saya yang biasa ikut. Pipi, aduh udah sembuh. Ngomongnya masih dalam ngomongnya masih di peluk. Pipi, aduh udah sembuh nih. Ya Allah, aku sih, ya Allah Gusti, sudah pada udah tak tangisin Pak. Udah nangis semua, udah sing nik kayak gitu, udah sing. Ya Allah, udah nggak berfungsi semua Pak, ginjalnya udah nggak berfungsi, cuci darah kayak gitu. Ya Allah, pokoknya bisa sembuh Pak, sekarang sudah bisa ngomong. Terus dokternya kaget dong. Dokternya kaget dong. Dokternya kaget.
dokternya ya terheran-heran sama semua heran. Iya. Sama heran semua. Bisa minum obat apa kok bisa tiba-tiba sembuh total gitu? Saya kan belum minum obat, Pak. Iya. Belum minum obat. Satu malam kan nggak boleh tidur. Memang satu malam nggak boleh tidur, nggak boleh minum, nggak boleh makan. Udah pakai selang itu. Lah terus jam berapa itu cuci darah? Kan memang belum boleh makan. Soalnya jantungnya itu bengkak. Terus ginjalnya juga sudah nggak berfungsi, nggak boleh minum. Kan pokoknya serba salah, Pak. Wes ta'ala wes. Nah, alhamdulillah saya sholat 5.000 kali sama saya pas ke rumah sakit itu ya dari kritis jam 11 sampai setengah 3 itu. Berarti saya, anakku sama adik saya. Anaknya ngelus-ngelus, lah saya juga ngelus-ngelus itu sama Shallallahu alaihi Muhammad. Saya baca Yasin aja nggak sampai-sampai, Pak, karena saya lihat hati itu nggak tahan, ya Allah, aku sampai nangis, Pak. Matanya yang sudah kayak gitu-gitu. Ya Allah, aku nangis lah, udah nangis. Tapi alhamdulillah saya sholawat 5.000 kali. Pagi-paginya nelpon video call. Ya Allah Gusti, pokoknya ya Allah subhanallah, alhamdulillah. Langsung bisa keluar dari rumah sakit, langsung bisa pulang. Ya, pulang. Pagi-paginya berarti setengah tiga kan kumat itu ya, setengah 3 saya pulang sampai rumah setengah 3, terus saya sholawatin, pagi-paginya dicuci darah langsung pulang. Iya, langsung pulang, Pak. Terus sekarang udah masih cuci darah lagi? Masih cuci darah nggak sampai sekarang? Nggak pernah lagi? Ya masih cuci darah masih, soalnya kan itu program, Pak, katanya sampai apa ya, itu program masih cuci darah sih. Terus masih kalau jantungnya, cuman kan nafasnya udah bagus, nafas jantungnya sudah bagus. Tadinya kan bengkak-bengkak itunya, badannya itu udah nggak bengkak-bengkak. Terus pokoknya seketika kempes, Pak. Setelah bulenya pulang masih selalu diselawatin nggak? Enggak. Ya, belum, iya. Seandainya ibu selalu istiqomah selawatin lagi terus, mudah-mudahan nih bulenya bisa sembuh total loh itu, insyaallah ya. Okay. Ya Pak, memang kok iya belum, nggak tak sambat ya. Soalnya kemarin saya kecapean sih, Pak, mungkin. Jadi aku kemarin juga tadi malam juga saya sakit sebenarnya. Okay, cuman kan karena ada acara, jadi pagi-paginya saya harus berangkat ke itu sih, tiket 1 bulan sekali buka tenda. Saya boleh tahu kalau suami ibu profesinya apa? Suami ibu? Profesinya penjaga, Pak, penjaga SD. Oh, jadi ibu tinggal di gedung SD sekarang ini? Enggak, ini sudah rumah sendiri, Pak. Sudah rumah sendiri. Oh, jadi penjaganya maksudnya bagaimana? Kalau jagain itu kan harus di situ 24 jam, harus jaga di situ kan? Enggak, cuma sampai jam 12 siang. Oh gitu. Oke. Nah, terus ibu sekarang udah nggak ngajar lagi, udah nggak kerja lagi, apa kalau ibu sekarang kegiatannya apa, profesinya? Kerjaannya saya sholawat, Pak. Saya kerjaannya iya. Oh gitu. Saya pekerjaannya marketing Honda Prima. Tapi saya memang persetujuan sama bos saya, Pak, saya pokoknya yang penting jualan ya, Pak, nggak usah berangkat. Soalnya saya itu sholawat. Saya diketawain, Pak, diketawain. Mbak Ismi masa sholawat aja nggak kerja? Iya, aku tak sholawatin pasti aku target, kayak gitu. Aku bilang, ya alhamdulillah, Pak, saya target terus, alhamdulillah. Tapi saya nggak pernah berangkat kerja, saya nggak pernah berangkat, Pak. Pokoknya saya itu ya, Pak, kalau jam 11 nanti saya mulai sholat isya itu jam 11 sampai jam 12. Nanti jam 2 saya bangun sholat tahajud sampai subuh, Pak. Nanti sampai subuh, saya habis subuh, saya sholat subuh di masjid. Nanti saya dikir sampai-sampainya sampai ngantuk ya, Pak. Nanti saya keluar sama tetangga sekitar jam 9 sholat duha. Nanti setelah sholat duha saya tidur. Nanti setelah saya sholat duha tidur, jam 11 pagi lagi saya mulai buka HP, karena kan memang sistemnya kayak penjualan itu online, Pak. Pasti ada, nanti aku percaya aja pasti hari ini ada yang tanya-tanya motor kayak gitu. Ya alhamdulillah, Pak, berarti dari jam 11 itu saya kerja sambil saya masak, sambil saya nyuci baju, tapi HP sambil megang HP.
nanti jam 11 saya closingan, pasti dapat konsumen itu jam 11, nanti saya closingan, nanti pihak survei yang ke rumah saya yang ngampiri, ayo Bu survei, kayak gitu. Dan nanti pas habis maghribnya, pasti saya kirim motor Pak, kayak gitu. Oh, Alhamdulillah. Biasanya Ibu dalam sebulan bisa menjual motor berapa banyak dalam sebulan? Ya kadang kan target saya kan 6, target saya 6. Tapi kadang ya bisa lebih, terus juga kan kadang ada yang minta di sertifikat kayak gitu Pak. Kadang kan ada orang yang namanya jelek itu BI checkingnya jelek, nanti dimasukin ke saya, dilalah. Ya itu saya bismillah ya Bu, moga-moga bisa. Ya bisa Bu, iya bisa Pak. Padahal udah jelek, di BI itu jelek, tapi kalau misalnya lewat saya alhamdulillah lolos Pak. Ya itu ya. Oke, berarti penghasilan Ibu sekarang jauh lebih besar daripada waktu Ibu ngajar dulu ya? Ya melebihi PNS Pak, pokoknya lebih dari PNS Pak. Iya Pak, alhamdulillah. Lebih dari PNS berarti angka belasan juta dong kalau gitu, atau puluhan gitu? Iya, iya Pak. Masya Allah, luar biasa. Hanya dengan salawat saja bisa begitu Bu ya? Saya nggak pernah berangkat itu, sampai kadang kan Bu Ismi ini STNK-nya konsumen belum diambil. Wah nggak pada nanya, kalau sampean tak kayak nggak tanggung jawabnya, nanti tak ambil kalau akhir bulan. Pokoknya saya 1 bulan itu saya berangkatnya itu ya Pak, yang wajib itu kalau piket ke pusat kayak tadi acara tadi kan saya piket itu ya buka stand di keramaian kayak gitu, saya pasti berangkat. Pokoknya saya 1 bulan 1 kali pasti saya berangkat. Memang saya sudah janji sih, pokoknya nanti kalau saya piket saya berangkat Pak, saya wajib 1 bulan 1 kali. Oh iya, kayak gitu. Itu tadi itu Ibu menang apa sih itu, perlombaan di mana, acara apa gitu, Ibu tolong ceritain gimana tuh ceritanya. Itu acara itu Pak Karang Taruna, itu acara Karang Taruna di Kabupaten Pemalang ya Pak. Di Kabupaten Pemalang itu acara Karang Taruna Pak. Padahal malam-malamnya itu kan karena saya sakit, saya minum obat ya Pak, saya hanya sholawat itu 400 Pak, 500 ini berarti tadi malam saya sholawat 500, 700 Pak. Karena saya minum obat ya, tadi malam kan saya minum obat, saya sholawat itu 700 Pak, 700 kali toh. Nah, saya itu nggak minta dapat hadiah Pak, karena saya pikir uang itu kan seluruhnya Pak, sampai Kendal, itu pesertanya itu sampai Kendal ya ada. Sebentar Bu, berarti Ibu, Kendal itu acara Karang Taruna apa sih, maksudnya Karang Taruna yang dealer motor atau apa sih gitu? Seluruh warga Kendal? Karang Taruna Kabupaten Pemalang. Sekabupaten ya? Tapi pesertanya dari Kendal, dari Semarang, pokoknya dari mana-mana pesertanya banyak banget. Lah kami paling sponsor Pak, berarti dari leasing, dari dealer itu sponsor aja. Paling dari kami itu sponsor ngasih uang ke Karang Taruna itu 2 juta. Sponsori paling 2 juta. Oke. Dan itu undiannya itu apa, nomor undian Ibu bagaimana cara ngikutin undiannya, itu dari mana? Iya itu kan berarti kan itu rapat dimasukin ke kotak itu kan udah ada videonya itu saya kirim. Saya kan masukin ke kotak ya, saya juga masukinnya kan lewat panitia, ini Bu saya ada itunya lewat panggung ya gitu, saya nggak masuk ke panggung, ini Mbak, terus dimasukkan ke itu etalase ya Pak. Nah jadi dari awal nyanyi itu ya Pak, saya sama anak saya sholawat. Anak saya kan beli 5 tiket Pak, itu 1 tiketnya 10.000. 10.000. Nah dapatnya 50.000 berarti 10.000 kali 5. Nah dari pertama itu kan nyanyi itu ya sama anak saya itu, Mama lapar kata anak saya, nanti sholawat dulu nanti makannya kalau jadi undi biar dapat PCI, aku bilang kayak gitu Pak. Ya Allah. Nah terus nanti lapar nak sholawat nih kayak gitu. Akhirnya anak saya sambil goyang-goyang tapi sambil sholawat. Anak saya itu sholawat ala Muhammad sambil goyang-goyang Pak, kan memang ada musiknya ya. Jadi tapi saya manut, memang dia udah tahu sih kalau misalnya sholawat, ibunya sholawat pasti dapat motor, jadi
mesti aku ngajaknya anak saya, nah Pi sholawat Pi biar mama di ACC aplikasinya, terusnya dia sholawat kayak gitu. Memang sering banget sih anak saya sholawat. Nah tadi itu ya Pak, berarti kan dari jam 7 itu acara kan, berarti acara itu sepeda sehat dari jam 5:30. Nah Claire itu kan jam 7 itu saya itu udah mulai itu rasetan, buka setan, terus saya ngelemprak ya Pak, duduk di bawah sama anak saya itu, Mak, kok nggak dapet itu kok sepeda, kan ada sepeda, ada kulkas, ada lemari es, mesin cuci, Mak nggak dapet Mak, nggak dapet. Bilang sholawat aja sholawat, Mak beli es teh. Sebentar, kalau itu hadiah paling PC itu hadiah yang paling anunya ya, paling mahal gitu ya di situ. Ya, utama ya. Itu Pak, Mah nggak dapat kulkas, kulkas di rumah udah ada, Mah udah nggak dapat lemari es, apa itu namanya mesin cuci, udah ada semua. PCX aja, PCX ya udah ada. Iya nanti buat dijual lah kok kayak gitu lah. Wih sholawat semua. Nah kan udah jam berapa ya tadi? Setengah 12 Pak. Setengah 12. Okay. Anak saya itu minta makan. Mau udah lapar Mak, sholawat dulu. Aku bilang sholawat dulu. Ya udah itu Pak, udah lapar banget. Nanti sholawat dulu, pokoknya sholawat, nanti nggak lapar, nanti kenyang. Saya bilang kayak gitu. Mak, mana sholawat? Aku bilang gitu. Terus dia manut Pak, sambil goyang-goyang, sambil itu sholawat sallallahu alaihi Muhammad. Nah akhirnya saya juga kayak gitu lah, padahal ya sama Pak, saya juga lapar ya, dari 5:30 sih, dari 5:30 sampai jam 12 ya, belum kan lapar ya, sama ya. Saya juga. Oke. Terus bos saya kayak gini, Mbak Ismi, saya makan dulu ya. Iya Bu, iya nggak apa-apa. Bener nggak mau makan? Enggak lah Bu, nanti habis undian saya baru makan, saya kayak gitu. Nah terus itu teman saya yang berarti undian yang pertama ya Pak. Undian yang pertama kan diem. Aku bilang bismillahirrahmanirrahim. Undian yang pertama itu 023535. Aduh, kurang satu angka lah. Undian saya ternyata kata bos saya, nggak apa-apa Mbak, nggak dapat vario, nanti dapat PCI, kata bos saya. Bener Pak? Tak suapnya. Saya sudah mau tak sobek Pak itu. Yang nomor mirip itu. Udah mau tak sobek. Jangan sobek Mbak, nanti Mbak dapat PCI. Kata, yo amin kayak gitu. Terus kan udah pada nyanyi lagi tuh, nyanyi lagi. Saya memang ya Allah, ibu saya pengen umroh. Memang kan ibu saya pengen umroh Pak. Nah saya sholawat memang kayak gini, ya Allah, ibu saya pengen umroh. Nek kalau saya dapat PCX nanti saya mau nyangonin 5 juta kayak gitu. Memang Pak, dalam hati kayak gitu, sambil sallallahu ala Muhammad. Sambil saya itu selontor sama itu kuponnya tak pegangin Pak. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya undian yang terakhir kayak gitu, undian yang terakhir, akhirnya yang itu kan anak kecil itu ya kosong kan biasanya ada satu, undian kan kadang ada satu kayak gitu kan Pak. Yang pertama disebutin kan kosong, alhamdulillah saya sudah kayak gitu kosong, tapi yang saya udah positif Pak, kosong dilala itu kayak ada magnet Pak, sana ngomong kosong, alhamdulillah, sini kosong, alhamdulillah kayak gitu. 3, alhamdulillah. 2, alhamdulillah, saya kayak gitu. 3, alhamdulillah. 5, saya lari Pak, saya lari terus. Alhamdulillah, saya juga sholawat. Saya langsung lari Pak. Ya Allah, kayak ada setreman itu Pak, kayak ada, ya Allah, kayak ada apa ya, kayak ada magnet Pak. Apa pas lagi apa itu namanya, si anak itu ngomong kosong kayak gitu, itu kayak ada magnet, ya Allah, kayak itu artinya saya itu kosong, alhamdulillah. 2, alhamdulillah, kayak gitu, kayak ada magnet itu Pak. Ya Allah Gusti, saya ya Gusti, mae umroh kayak gitu, ya Allah. Ya Allah Pak, bener-bener subhanallah, keajaiban sholawat ya Allah Pak, ya Allah, pokoknya bener-bener aku wes ikhlas jalanin lah, ya Allah. Bener aku ikhlas lah jalani hidup ya Pak. Alhamdulillah Allah, misalnya saya minta ya Allah, Mbak, ini akhir bulan dapat komisi lagi 3 juta ya Pak. Saya bukan 3 juta Pak, 15 juta Pak. Pernah. Ya Pak, ya Pak. Hari Sabtu itu saya minta hari Sabtu Pak.
hari Sabtu itu saya itu memegang uang 800. Padahal saya itu sudah orang mau nolongin orang 3 juta. Kan sering saya nalangin angsurannya orang ya Pak, biar motornya nggak dijabut. Kadang tak talangin saya dulu. Ya Mbak, nanti tak kalau doain aja Mbak, saya ada rezeki nanti biar Mbak motornya nggak kejabut. Nanti saya tak talangin saya dulu kayak gitu sayanya. Saya itu berarti berdoa itu Sabtu Pak. Sabtu saya dapat uang 800.000 dok. Cuman saya janjiin orang mau minjemin 3 juta. Saya ngomong lah sama Allah, ya Allah, aku mau dapat 3 juta aja ya buat nalangin orang. Pada waktu itu hari Sabtu Pak, saya sholawat terus ya, sholawat terus sampai sholawat terus dari jam 2 sampai jam 8 saya sholat subuh lah. Berarti sholawat terus dari jam 2 sholat subuh, terus saya sholawat terus sampai ketiduran jam 9 Pak. Jam 9 saya itu dibangunin suami saya, ini ada telepon kayak gitu. Ternyata saya dapat orderan yang senilai, untungnya itu senilai 15 juta Pak. Ya Allah, Pak. Ya Allah, ya Allah. Allah Pak, bener-bener Pak. Aku sih masih bertasbih sama sing kembulang saya bingung karena saya njanjinin orang 3 juta. Aku mau minta 3 juta dikasih 15 juta Pak kemarin Pak. Berarti sebelum Agustus, berarti apa bulan apa? Juli kemarin Pak. Juli. Itu orderan apa sih? Order apa? Pak. Bikin kue apa? Enggak, motor Pak. Oke. Nah, jadi itu ya saya ngerti. Terus itu tadi motor ibu udah dibawa ke rumah, hadiahnya itu tadi PCX-nya? Besok Pak, soalnya kan pihak STNK tutup. Kalau hari Minggu kan tutup. Oh gitu. Dan rencana kalau ibu ya, sudah dapat langsung dijual gitu ya? Ya nggak tahu, soalnya suami juga bingung. Suami bingung ya, pengennya sih tak jual, tapi suami kan butuh juga. Aduh sayang ya kalau maksudnya kalau misalnya motor baru kok dijual kayak gitu. Saya kan punya PCX, sudah punya PCX Pak. Lah kata suami saya, yang PCX yang lama dijual aja, yang baru buat itu buat kendaraan kayak gitu. Tapi ya nggak tahu nanti besok. Nanti ibu salawatin lagi, dapat lagi rezeki yang lebih besar lagi Bu. Biar aja dipakai suami aja. Iya Pak ya, iya Pak. Aduh, Masya Allah. Terus apa ya? Tadi itu kan ibu tadi waktu dikasih kesempatan untuk ngobrol, ibu bilang apa ya, sholawat, gak usah kerja. Gimana tadi ibu ngomongnya sambil disorakin gitu? Ya saya itu disorakin Pak itu. Ya kan saya kan memang saya nggak pernah berangkat kerja kan. Saya pernah berangkat kerja. Tapi saya sholawat Pak, setiap aku pingin dapat orderan motor, memang saya sholawat. Nah, setelah saya sholawat, saya kayak ada Google Map, Mbak Ismi samain ke sana. Ya kayak gitu Pak, alhamdulillah. Misalnya ibu saya Ismi, yuk aku antar ke pasar. Enggak ama, aku sibuk, maaf ya Mak, sama adik aku aja. Ya alhamdulillah saya memang enggak ngantar ibu, tapi saya ini pakai motor aku aja kayak gitu lah. Sama saya sana sama Mak diantar ke pasar kayak gitu. Dilala saya nggak jadi ikut, misalnya yang dilala memang saya ikutin yang kayak ada bayangan kamu kesana nanti ada order motor kayak gitu ya, saya mana Pak. Terus misalnya ya kan kalau di luar kan memang kadang ada yang kayak gitu ya Pak, karaokean kayak gitu, memang saya menghindari seperti itu Pak. Sini ke karaokean, enggak, saya mau sholawat kayak gitu. Biasa ya kayak gitu Pak. Ya kayak gitu. Iya bener, saya mau sholawat, nanti konsumen saya ke rumah. Iya Pak, saya konsumennya ke rumah Pak, saya nggak pernah berangkat kerja. Bener, saya nggak pernah berangkat kerja. Saya kerja berangkat 1 bulan 1 kali toh, kalau piket di pusat. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau ngamalin salawat rata-rata satu hari berapa banyak sih, dari tahajud sampai malam lagi, itu berapa semua totalnya 24 jam kalau ibu hitung? Ya kalau yang saya kan nggak pas digitalnya pas kenang tsunami, kemarin ada tsunami di sini ya, tsunami kecil kayak gitu sampai ke rumah. Padahal jarak antara laut sama sini itu jauh, tapi kena itu Pak, kena root
Penaruh. Nah itu digitalnya kan saya kecemplung, hilang. Terus? Saya pakai yang 100 itu, kalau sudah 100 tak coretin itu, saya karena yang tak coretin itu, yang tak coret-coret di buku itu paling ya 5.000, tapi yang nggak tahu, yang nggak kehitung, kan kadang sambil tiduran nggak tak hitung. Lebih banyak yang tidak dihitung ya? Yang nggak kehitung. Kalau yang kehitung ya paling pokoknya kalau sudah 5.000 ya sudah, saya nggak tak hitung lagi, sambil tiduran, sambil apa, saya sholawat. Oke, apa perbedaan apa yang ibu rasa dulu sebelum ibu mengamalkan salawat dibandingin dengan yang sekarang ini? Apa yang perbedaan yang paling mencolok gitu? Masalah apa, rezeki atau apa gitu? Ya perbedaannya banyak banget Pak. Ya dulu kan saya sering marah-marah ya, kalau misalnya jam 7 anak-anak nggak mau pada sekolah, saya harus ngabdi, saya sering emosian. Sekarang saya nggak pernah, kalau saya nggak pernah kerja sih, saya kan memang sudah bersetujuan saya nggak mau berangkat kerja Pak, tapi saya yang penting jualan, saya bilang kayak gitu sama bos saya. Jadi saya nggak pernah marah-marah. Pertama ya Pak, itu saya nggak pernah marah-marah Pak. Terus dari segi ekonomi juga saya nggak pernah kekurangan, alhamdulillah. Pokoknya ada terus. Kalau dulu selalu kekurangan Bu ya? Kalau dulu zaman dulu selalu kekurangan Bu ya? Kalau zaman dulu sebelum ibu rajin sama? Ya Allah Pak, saya dulu 10.000 B kadang nggak megang. Yakin? Ya Allah, itu jualan pasar tiban. Kadang pasar tiban itu saya mendapat misalnya laku kerudung paling tiga satu kerudungnya 20.000 lah, kerudung 3 paling 60.000 buat jajan anak, buat beli beras, habis belum yang lain, kemana-mana loh Pak. Sekarang saya mah ya Allah, satu hari kadang 1.300.000, kadang 1.500.000, kadang 2 juta kayak gitu ya. Tadi saya nggak kerja Pak, saya sholawat, saya di rumah nggak kerja saya. Masya Allah. Makanya kan kadang orang kayak gini, Mbak Ismi mah nggak mungkin, palingan punya simpanan kayak gitu. Banyak yang ngomong kayak gitu sama orang-orang, masa nggak kerja uangnya banyak kayak gitu. Ada yang bilang kayak gitu. Nah aku bilang kayak gitu, tak setelin gitu penyenangan ini Bu, lihat saya iman sholawatnya, kalau saya punya simpanan, saya punya ustadz, ini ustadz Marshall, saya tak tunjukin Ustadz Marshall ini, kok bisa ya ATM bersih sendiri ya Mbak? Lah ya itu didengerin, aku bilang kayak gitu sama ibunya itu yang saya kan pernah Pak bikin kayak testimoni ya, saya bikin testimoni terus di Facebook. Terus banyak yang ngikutin, ada yang percaya, ada yang enggak, kayak gitu. Ada yang segono ya Pak, konsumen saya itu kan hutang motor, dia pekerjaannya bakul itu ya, segono, nasi megono. Oke. Berarti biasanya itu satu hari itu 1 bakul nggak habis Pak. Oke. Nah akhirnya karena saya itu testimoni di status saya sama di Facebook lah, dia akhirnya telepon aku, Mbak Ismi, sholawat apa sih kayak gitu, sholawat ala Muhammad, saya bilang kayak gitu. Dan berapa kali kok semampunya jenengan, nanti jenengan insya Allah akan ada keajaiban, pokoknya jenengan percaya. Oh iya Mbak, saya amalin ya Mbak. Berarti dekne ngamalin 3 hari ya Pak, setiap hari 3 bakul Pak, sampai dia kewalahan. Tadinya 1 bakul enggak, tadinya berarti bakul. Ya Allah. Gimana? Tadi awalnya sebelum bersalawat 1 bakul pun nggak habis, setelah bersalawat malah 3 bakul habis semua. Ya sampai kadang sering Mbak Ismi, ini ada ikan mujair, mau nggak usah nggak apa-apa ini tapi jenengan jemput ya, soalnya aku nggak ada waktu. Enggak sayanya kayak gitu, sering kayak gitu Pak, sering mau ngasih sesuatu sama saya karena dekne tahu sholawat itu. Terus kemarin ya Pak, kemarin kan pengabdian yang masih ngabdi lah, teman aku yang masih ngabdi kemarin ke rumah Mbak Ismi, saya kok baca testimoni, saya kok baca itu si statusnya jenengan keajaiban sholawat kayak gitu, yang bakul nasi megono kayak gitu. Oh iya Mbak,
gimana sih sholawat apa, aku mau. Akhirnya tak kasih itu YouTube nyenengan Ustadz Muhlis Marsyal, sholawatnya kayak gini. Terus dia kesini lagi Pak 1 minggunya. Mbak Ismi, alhamdulillah Mbak. Kenapa Mbak Esti? Namanya Mbak Esti. Aku yang tadinya suami aku, berarti suaminya itu Pak kaos sablonan, kaos sablon, kaos ya. Suami aku Mbak yang tadinya nggak laku itu kaos sablonannya, sekarang malah nolakin order, saking banyaknya order kayak gitu Pak. Masya Allah. Kayak gitu. Padahal aku baru sholawatnya nggak sing sebanyak seperti sampean Mbak, masih sing jarang-jarang. Terus anak saya juga banyak yang ngasih uang kayak gitu katanya. Ya Allah, alhamdulillah ya Mbak Is, berkat sampean gitu. Ya enggak, berkat itu berkat Allah, saya bilang gitu. Ya Allah Mbak Ismi, makasih ya, ke rumah saya Pak itu 1 minggu, saya kan ikut senang ya Pak. Terus ya Mbak amalin aja, jangan sampai bosen, aku bilang kayak gitu. Iya. Jadi dulunya Mbak, terus banyak yang... Kenapa Mbak? Gimana? Dulunya kan Ibu waktu disuruh resign kan Ibu merasa kecewa. Sekarang ini bersyukur ya. Kayaknya kan sudah rezeki lebih, nggak kerja tapi dapat uang banyak gitu kan, bersyukur tuh kan? Iya, memang saya kan dulu kayak gitu sih Pak. Ya Allah, aku kok bosen banget ya. 17 tahun, bayangkan Pak, 17 tahun ngabdi ya. Cuma dapat 275.000 per bulan. Itu sih baru sekarang. 200. Tadinya itu 175. Tadinya 175.000. Ya Allah, bisa beli apa coba segitu uang segitu? Saya dulu ya Allah beli sabun dan ngutang Pak. Ya Allah, ngutang terus. Ya Allah. Ya pokoknya nggak. Ya sampai saya itu ya Pak, kan pegang tabungan ya Pak. Pegang tabungan itu sampai setiap tahun saya itu utang 50 juta Pak. Karena tak utangin saya terus. Terus Ibu sekarang udah lunas utangnya yang 50 juta? Ya udah, iya sudah Pak, alhamdulillah sudah lunas. Alhamdulillah. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya Pak. Ya Allah pokoknya, ya Allah subhanallah, pokoknya itu saya juga pengen beli bukunya Bapak Pak yang sholawatin aja. Iya, belum. Boleh dong. Itu nanti saya nanti aja setelah selesai wawancara kita ngobrol tentang itu. Kalau anunya mau beli buku boleh. Tadi tak ngomongin Pak, biar aku kan pengen kayak gini Pak, memang ya ini tak buktikin. Aku pokoknya suatu saat aku pengen buktiin sama dunia bahwa bener-bener sholawat itu bikin kita kaya, bikin kita sukses. Bukan saya punya simpanan, saya memang pengen kayak gitu Pak, pengen membuktikan sama dunia. Ya alhamdulillah ini mulai terbukti Pak. Semua dunia tahu saya dapat PCI kan tadi pagi, makanya saya terus ada yang bilang jangan sombong Mbak, saat aku kasih ilmunya Mbak, tapi jangan sombong kayak gitu. Iya saya nggak sombong. Iya udah jangan malah nggak apa-apa. Iya ada yang kayak gitu Bapak haji Pak, itu sudah haji ke rumah tadi. Mbak Ismi saya minta ilmunya ya. Ya sholawat ala Muhammad kayak gitu aja kok Mbak. Gitu terus. Ya pokoknya tapi jangan sombong ya Mbak kayak gitu. Kayak gitu. Masa gitu juga. Masya Allah. Aduh Mbak, sudah setengah jam lebih loh kita ngobrol, hampir 1 jam. Oke, mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman yang biar mereka semakin semangat selawatnya. Ibu kasih tips dong, Mbak Ismi. Kasih tips-tips. Ya pokoknya intinya hidup itu ya Pak, menurut saya itu ya ikhlas aja Pak. Ikhlas, pokoknya yang pertama ikhlas. Sama orang kita dikatain apa ya ikhlas. Misalnya kita dijahatin sama orang ya jangan kita balik jahat, kita baikin. Kalau misalnya kita nggak punya uang, terus ada orang yang membutuhkan, ya percaya aja. Misalnya kita punya uang 50.000, ya 25.000 taruhan. Nanti Allah akan menggantikan bukan 2 kali lipat tapi berlipat-lipat Pak. Saya sudah pernah mengalami sendiri. Nah terus pokoknya yakin dengan sholawat, apapun yang kita minta yakin dengan sholawat, sholat, pokoknya manut Al-Quran. Apapun hajat kita, apapun keinginan kita, Allah pasti akan beri jalan. Pasti, saya yakin. Masya Allah, luar biasa. Ibu Ismi, terima kasih banyak sudah memberikan
kisah-kisahnya di malam ini semoga menjadi inspirasi untuk teman-teman semua yang menyaksikan nanti ya. Dan Ya Pak, iya ya, ya. nanti kalau misalnya Ibu Ismi ada cerita lagi, jangan lupa untuk berbagi cerita lagi kisah-kisah yang lain ya. Ya, ya, Pak. Oke, Iya. terima kasih Bu Ismi, sampai jumpa ya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia kisah dari Ibu Ismi, kisah tentang keajaiban selawat, yang mana beliau itu memang semangat banget ya. Bayangkan kalau selawat aja dari tahajud sampai subuh, sampai menjelang zuhur, sampai ngantuk-ngantuk tuh selawat terus. Ya sangat wajar ya, beliau 17 tahun mengabdi menjadi guru honorer, yang mana dulunya digaji cuma Rp175.000 per bulan. Ya bisa beli apa coba? Alhamdulillah dengan keberkahan selawat, Allah SWT meningkatkan atau meninggikan derajat Ibu Ismi tadi, sehingga beliau dimudahkan dan diberikan banyak keberkahan, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, dan dikabulkan semua doa-doanya. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertestimoni di channel saya, bisa saja langsung mengirimkan kisah keajaiban selawatnya ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Di WA dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera untuk menayangkannya setelah kita nanti bisa wawancara. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.